Baik ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan Bapak di channel Fisika di sini ya. Bagaimana kabar kalian? Mudah-mudahan baik-baik saja ya, tidak kurang suatu apapun dan sehat selalu. Oke. Kali ini kita akan membahas tentang induksi magnetik yang terjadi pada dua buah kawat lurus sejajar berarus listrik. Jadi bagaimana kalau ada dua buah kawat yang lurus, posisinya itu sejajar, diberi arus listrik. Bagaimanakah induksi magnet yang terjadi pada waktu itu? Nah, gitu ya. Jadi di sini kita akan membahas tentang bagaimana cara mengerjakan soal-soal induksi magnetik yang terjadi pada dua buah kawat lurus sejajar berarus. Bagaimana persamaannya dan bagaimana cara menyelesaikan soalnya. Nah, soal-soal pada dua buah kawat lurus sejajar berarus ini sering terjadi atau sering diberikan pada waktu UTBK masuk perguruan tinggi negeri ataupun pada waktu UN dulu ya. Nah, mudah-mudahan ilustrasi berikut ini dapat membantu memahamkan kepada kalian ketika kalian menemukan permasalahan dua buah kawat lurus sejajar berarus yang mengakibatkan terjadinya induksi magnetik. Oke, untuk mempersingkat waktu dan menghemat kuota, kita langsung saja ya. Nah, ini dia, langsung kita ke soalnya ya. Karena persamaannya kan kita sudah pelajari di konten sebelumnya ya. Persamaannya itu ya persamaan kawat lurus berarus listrik. Karena ini kawat lurusnya ada dua, ya tetap saja persamaan dasarnya adalah persamaan induksi magnetik yang terjadi pada kawat lurus berarus listrik. Karena dua-duanya ini kawat lurus yang berarus listrik. Oke, kita baca soalnya. Dua buah kawat lurus panjang diletakkan sejajar pada jarak 2 cm. Jadi jarak antara dua kawatnya 2 cm. Satu sama lain dialiri arus seperti pada gambar. Nah, arusnya itu yang kawat pertama arahnya ke atas, yang kawat kedua arahnya ke bawah. Nah, arah arus ke atas dan arah arus ke bawah ini tentu saja mempengaruhi terhadap arah putar induksi magnetnya. Oke. Jika arus yang mengalir kedua kawat sama besar, jadi arusnya sama. Di kawat pertama arusnya 2 ampere, di kawat kedua juga arusnya 2 ampere. Pertanyaannya, maka induksi magnet pada titik P adalah, nah, titik P itu dilihat di gambarnya itu ada di tengah-tengah antara kedua kawat ya. Jadi kalau jarak antara dua kawatnya 2 cm, maka titik P itu berada pada jarak 1 cm dari kawat 1. Tentu saja 1 cm juga dari kawat 2. Nah, gitu ya. Oke, jadi yang ditanyakan adalah induksi magnetik pada titik P. Nah, oke, ya. Untuk menentukan rumusnya, ya, tentu saja kita lihat dulu arahnya. Itu, arah induksi magnetnya kemana. Untuk hasil dari kawat 1 arahnya kemana, hasil dari kawat 2 arahnya kemana. Ini sesuai dengan kaidah tangan kanan. Tentu saja untuk hasil kawat 1 arahnya di titik P itu masuk bidang ya. Karena ibu jarinya kan ke atas ya, arah arus keempat jarinya di sebelah kanan masuk. Itu. Untuk yang kawat yang kedua, ibu jarinya itu ke bawah. Jadi arah arusnya ke bawah. Dan arah induksi magnet di titik P juga sama masuk. Ya. Jadi sama-sama arahnya. Induksi magnetik di titik P akibat kawat 1 itu masuk bidang. Induksi magnetik di titik P akibat kawat 2 juga masuk bidang. Ya. Sehingga induksi magnetik pada titik P itu adalah jumlah dari hasil induksi magnetik yang dihasilkan oleh kawat 1 dengan yang dihasilkan oleh kawat 2. Sehingga persamaan untuk mengerjakan soalnya adalah B di titik P itu adalah B1 ditambah B2 karena arahnya sama. Ya. Arah sama ini diakibatkan karena arah berbeda dari arus yang terjadi pada kedua kawat. Coba kalau arusnya sama-sama ke atas, pasti nanti hasilnya akan saling mengurangi. Karena I1 ke atas hasilnya induksi magnetnya masuk, I2 ke atas hasilnya induksi magnetnya keluar. Jadi B1 min B2 itu kalau arah arusnya sama. Tapi ini arah arusnya kan
berlawanan. Yang satu arah arusnya ke atas, yang kedua arah arusnya ke bawah. Sehingga hasil induksi magnetik pada kawat 1 itu masuk bidang, hasil induksi magnet pada kawat 2 juga masuk bidang, sehingga hasilnya dijumlahkan saja antara B1 dengan B2-nya. Gitu ya. Jadi B1 adalah induksi magnet yang dihasilkan oleh kawat 1, B2 adalah induksi magnet yang dihasilkan oleh kawat 2. Sehingga B di titik P akibat kedua kawat itu adalah B1 plus B2 karena arahnya sama. Jadi kalau arahnya sama ya saling menguatkan ya, dijumlahkan saja. Kalau arahnya berbeda itu saling mengurangi. Nah, gitu. Kebetulan ini arahnya sama, ya makanya dijumlahkan antara B1 dengan B2. Jadi B sama dengan B1 plus B2. Oke. B1-nya adalah mu0 I1 per 2pi A1. B2-nya adalah mu0 I2 per 2pi A2. Nah, itu harusnya A2 tuh. Bukan A1. Ya sebetulnya karena A1 dengan A2 sama, jadi ditulis lagi A1 2pi A1 untuk B1, untuk B2 juga 2pi A1 ya, karena A1 dan A2 itu sama, jadi boleh ditulis A1, boleh ditulis A2 untuk B2-nya itu untuk jaraknya. Karena kan A1 sama dengan A2 gitu. Jadi di rumusnya ditulis A1 lagi juga nggak apa-apa gitu ya. Oke, kita kita lihat dulu diketahuinya ya. Diketahuinya itu ada mu0, itu mu0 ada permeabilitas udara ya, tempat kejadiannya. Itu merupakan tetapan 4pi kali 10 4 min 7 Weber per ampere meter. Kemudian arus pada kawat 1 dan arus pada kawat 2 itu sama 2 ampere ya. I1 sama dengan I2 sama dengan 2 ampere. Kemudian jarak antara kawat 1 dan kawat 2 itu 2 cm, sehingga kalau dari titik P itu 1 cm. Jadi A untuk B1 1 cm, A untuk I2 juga 1 cm. Jadi A1 sama dengan A2 ya, sehingga bisa dikatakan adalah A1 saja ya. Jadi 1 cm. 1 cm dijadikan meter. Jadi 1 kali 10 pangkat min 2 meter. Ya, sudah tinggal dimasukkan ke persamaannya. Jadi B sama dengan B1 plus B2. B1 isinya mu0 I1 per 2pi A1 ya. Mu0-nya diganti dengan 4pi kali 10 pangkat min 7. I1-nya arus ke satunya 2 ampere. Kemudian per 2pi A1, 2pi-nya tetap 2pi, A1-nya 10 pangkat min 2. Plus mu0 I2 per 2pi A1 juga ya. Ya kan sebetulnya A2, karena A2 sama dengan A1 ya tulis A1 lagi juga nggak apa-apa. Jadi mu0-nya 4pi kali 10 pangkat min 7, I2-nya 2 ampere sama ya, per 2pi kali 1 kali 10 pangkat min 2. Udah, kita langsung hitung ya, sudah seperti itu. Tinggal coret-coret ya, cara menghitungnya banyak. 4pi per 2pi kan 2 ya. 2 kali 2 4 gitu ya. Jadi hasilnya 4 kali 10 pangkat min 5 untuk yang B1. Kemudian untuk yang B2 4 kali 10 pangkat min 5 juga, karena sama ya. B1 dengan B2 hasilnya sama. 4 kali 10 pangkat min 5 ditambah 4 kali 10 pangkat min 5. Jadi hasilnya 4 tambah 4 8 kali 10 pangkat min 5. Jadi besar induksi magnet yang terjadi di titik P adalah 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla masuk bidang. Tuh, jadi jawabannya yang B ya, masuk bidang ya. Karena I1 kan arah arusnya ke atas. Tuh, jadi keempat jari yang mengelilingi ibu jari di sebelah kanan itu masuk. Untuk I2 kan arusnya ke bawah, jadi keempat jari di sebelah kiri kawat itu masuk. Jadi hasil I1 masuk bidang, hasil I2 juga masuk bidang. Jadi hasilnya adalah arahnya
masuk bidang gambar sebesar 8 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nah, itu untuk penjelasan mengenai soal induksi magnet yang terjadi pada dua buah kawat lurus sejajar berarus listrik. Mudah-mudahan kalian mudah memahaminya, dan kalaupun ada yang masih kesulitan atau ada yang mau menambahkan atau ada yang kurang setuju, boleh kalian langsung japri melalui WA ataupun Telegram langsung ke Bapak ya, atau kalian komen di bawah video ini ya. Boleh ya, tuh. Oke, mudah-mudahan kalian dimudahkan ketika mengerjakan soal tugasnya nanti ya, dan dimudahkan segala urusannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.